Bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Emi Rosnawati SHMH sebagai Ketua Penguji, kepada Ibu Nur Fatimah Mediawati SHMH sebagai Penguji 1, dan Bapak Rifki Ridho Pahlevis SHMKN sebagai Penguji 2. Saya Faiza Wardatul Umma dengan NIM 1720401016 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman nomor 18 garing pidana khusus anak garing 2018 garing Pengadilan Negeri Padang Pariaman tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual diartikan sebagai bentuk perilaku atau perbuatan yang tidak wajar. Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik yang terjadi pada anak-anak, remaja, maupun dewasa. Kekerasan seksual pada anak mengakibatkan anak tidak memiliki rasa percaya diri, mudah tersinggung, merasa dipermalukan, dan merasa terintimidasi. Perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2. Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Padang Pariaman ini awal peristiwa dilakukan pada tahun 2014 dan berulang yang mengakibatkan korban mengalami trauma pribadi. Pada saat itu pelaku yang masih di bawah umur yaitu 17 tahun melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban yang juga masih tergolong berusia di bawah umur 9 tahun. Tindakan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesempatan serta rayuan oleh pelaku terhadap korban. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Pariaman berdasarkan penetapan putusan nomor 8 garing pidana khusus anak garing 2018 garing Pengadilan Negeri Padang Pariaman. Rumusan masalahnya, bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman nomor 18 garing pidana khusus anak garing 2018 garing Pengadilan Negeri Padang Pariaman tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Ini penelitian terdahulunya. Metodenya menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan masalahnya pendekatan kasus, sumber bahan hukumnya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Nomor 18 garing Pidana Khusus Anak garing 2018 Pengadilan Negeri Padang Pariaman. Sumber bahan hukum sekundernya jurnal artikel. Analisis bahan hukumnya adalah analisis penalaran deduktif. Pembahasannya, tuntutan umum menyatakan terdakwa Henry Boy Hidayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2002 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan dipidana sebesar 100 juta rupiah. Pertimbangan hakim menimbang terdakwa dijatuhi pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Analisisnya dengan adanya hasil akhir dari putusan hakim terkait putusan perkara nomor 18 garing pidana khusus anak garing 2018 garing Pengadilan Negeri Padang Pariaman bahwa penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Tidak tepat karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak pasal 82 ayat 1 menyebutkan minimal hukuman 5 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 79 ayat 2 menyebutkan hukuman anak setengah dari hukuman orang dewasa, sehingga pelaku dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan tidak adil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena perbuatan telah dilakukan berulang kali. Kesimpulannya, penulis tidak sependapat karena memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 82 ayat 1 hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun pada pelaku dewasa. Seharusnya untuk pelaku anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 79 ayat 2 ialah 1/2 dari hukuman pelaku dewasa. Sehingga apabila dijatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan dirasa tidak adil bagi korban. Hakim menjatuhkan hukuman untuk pelaku anak seharusnya sesuai dengan tuntutan jaksa 2 tahun 6 bulan 1/2 dari hukuman pelaku dewasa sehingga akan memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selesai, Bu. Sekian. Terima kasih Mbak Faiza. Monggo Bu Fat memberikan masukan atau pertanyaan. Baik, Assalamualaikum Mbak Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Faiza, pertanyaan Ibu yang pertama, kenapa mengambil putusan ini untuk dianalisis, Mbak? Memang ada gitu loh, Padang Pariaman, apa nggak ada yang di Jawa aja gitu? Karena kan itu Bu, saya nemunya di Padang Pariaman. Karena nemunya yang Padang Pariaman, berarti kalau nemunya di Irian, berarti di Irian gitu ya? Enggak Bu, menurut saya kan juga nggak adil karena kan ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 35 itu. Oke, intinya Mbak Faiza ini tidak sepakat dengan putusan hakim. Iya, Bu. Oke, kalau boleh diresum Mbak Faiza, kenapa hakim menjatuhkan pidana kurang dari setengah dari yang seharusnya? Padahal jaksa nuntutnya 2 tahun 6 bulan ya, kalau nggak salah. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangan hakim, Mbak? Dalam itu Bu, dalam pasal 35 itu kan hukuman 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tapi dalam UU nomor 11 tentang tentang sistem peradilan pidana anak itu pasal 79 cuma 1/2, Bu. Iya, Mbak.
maksud Ibu, apa yang menjadi pertimbangan hakim sampai bisa menjatuhkan putusan yang tidak sampai setengah dari yang seharusnya. Mbak Faiza bisa menangkap pertanyaan Bufat kah? Bisa, Bu. Itu, Bu, unsurnya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dengan orang lain. Lalu perbuatan dilakukan beberapa kali. Iya, Mbak Faiza, hakim itu gini, Mungkin saya coba bisa Bufat menambahkan runtutkan Bufat, ya. Jadi Mbak, nggak apa-apa ya Mbak, memperjelas aja pertanyaan dari Bufat. Jadi Mbak Faiza bisa melihat pertimbangan hakim menimbang. Kemudian juga ada faktor yang memperingan. Coba dibaca itu. Jadi di situ ada pertimbangan hakim kenapa kok menjatuhkan pidana hanya 1,4 bulan tadi Mbak. Membawa putusan kah? Oh, Bu. Ini, Bu, menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas pertimbangan yang lainnya Mbak. Itu kan menunjukkan bahwa terbukti melakukan suatu tindak pidana. Pertimbangan yang membuat hakim ini memutuskan hanya 1,4 bulan, 1 tahun 4 bulan. ini Bu, hal-hal yang memberatkan. Perbuatan anak merusak masa depan korban. Hal-hal yang memperingan, anak bersikap sopan, mengaku terus terang, anak belum pernah dihukum, anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Orang tua anak sanggup membina dan mendidik anak tersebut setelah anak tersebut selesai menjalani pidana. Oke, Ada Mbak pertimbangan Faiza. yang lain? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu Fat. Oke, Mbak Faiza. Berarti hakim kenapa memberikan sanksi kurang dari setengah karena hal-hal yang meringankan itu. Benar nggak, Mbak Faiza? Iya, Bu. Nah, berarti Mbak Faiza secara langsung maupun tidak langsung tidak menyepakati apa yang menjadi hal-hal peringan itu yang mungkin perlu diletakkan di analisisnya. Kenapa gitu? Oh, iya, Bu. Sehingga Mbak Faiza mengambil sikap untuk berseberangan dengan putusan hakim gitu ya. Misalnya anak itu tidak mendapat jaminan dari orang tuanya si pelaku itu bahwa akan membina si anaknya, mungkin hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih dari itu. Ketika anak pelaku itu tidak meminta maaf, tidak menyesali, tidak berjanji dan segala macam, mungkin hakim tidak akan menjatuhkan pidana dalam tanda kutip seringan itu, gitu kan Mbak Faiza? Iya, Nah, Bu. berarti ketika Mbak Faiza dengan pertimbangan hakim itu masih menempatkan diri dalam posisi yang berseberangan dengan keputusan hakim, disitulah Mbak Faiza harus bisa mengeksplor apa analisisnya Mbak Faiza gitu.
Oh iya, Bu. Itu yang mungkin perlu diletakkan di pembahasan juga. Kemudian yang kedua, Mbak Faiza, di daftar isi itu ada analisis perlindungan hukum, kemudian ada analisis keputusan. Tapi di pembahasan ini enggak ada, Mbak, yang analisis perlindungan. Ini gimana? Apakah daftar isinya yang keliru tulis atau pembahasannya yang kurang? Itu, Bu. Daftar isinya itu masih otomatis, belum saya rubah. Otomatisnya siapa? Heading itu, Bu, pakai heading. Kalau dirubah itu halamannya jadi itu, not font itu. Otomatis gimana, Mbak? Pakai heading itu, Bu. Enggak, daftar isi itu kan sistematika utuh dari skripsi kita kan bisa dilihat di daftar isi toh, Mbak. Ketika daftar isinya berbeda dengan isinya, itu gimana pertanggungjawabannya kan gitu. Berarti kan nggak bisa dibiarkan, Mbak, harus dirubah toh daftar isinya. Lebih mudah merubah daftar isi daripada merubah isinya skripsi, gitu nggak? Atau Iya, Bu. Maaf, itu belum saya perbarui yang daftar isi. oke, itu nanti diperbaiki ya, Mbak. Iya, Bu. Ini dari saya sudah, Bu. Terima kasih. Moga Pak Rifki untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Ya, Mbak Faiza ya. Iya, Pak. Apa sih yang baru dari penelitian sampean ini? Yang membedakan penelitian sampean dari penelitian teman sampean yang tadi lah bahasanya. Selain kasusnya ya, isunya sama apa enggak? Sama kan? Sama, Pak. Iya, beda kasusnya dok kan? Iya. Ini sama kayak orang mau meneliti tentang kinerja perusahaan. Terus kemudian yang satu meneliti di perusahaan ini, yang satunya di perusahaan ini, yang satunya perusahaan ini, tapi podo rumusan masalah. Itu kalau yang saya lihat. Kalau dalam perspektif penelitian itu nggak bisa dikatakan adanya novelty sih sebenarnya. Karena nggak ada yang berbeda gitu. Dari 4 yang tadi itu sebenarnya yang secara tematik itu masih bisa muncul novelty-nya ya cuman miliknya Anita tadi. Untuk yang lainnya itu nggak ada novelty-nya sebenarnya bahasanya. Kalau saya ya, kalau mau kita pakai perspektif publikasi ya nggak, novelty-nya nggak keluar. Itu sih problem dasarnya. Kenapa tulisan sampean milih ini? Sampean itu nggak tahu sebuah pengadilan. Gitu. Sebenarnya kan ya sing dekat-dekat rumah itu terlepas dari itu ya sudah harus dilakoni. Tapi aslinya eman Mbak podo-podo mikir. Podo-podo mikirnya podo-podo ngarape kan eman. Iya, Pak. Iya dilakoni kok iya. Oke, apa ya? Ya itu sih masalahnya cuman itu saja sih kalau saya. Dan itu problem yang mendasar itu kalau saya. Soalnya ya apa yang saya kritik ke teman sampean yang sebelumnya itu sebenarnya kritikan yang tetap kesampaian juga sih. Gitu bahasanya kalau saya, Mbak. Iya, Pak. Apa yang sudah saya kritik ke teman sampean itu juga sampean buat catatan untuk sampean sajalah. Soalnya sama kayaknya. Harusnya yang saya kritik. Gitu sih. Gitu aja, Bu. Untuk kritikan-kritikan yang tadi sudah tak catat Pak Rizky, nanti saya terapkan. Ya itu aja sih Bu, saya masukannya untuk itu aja sih sebenarnya, diperbaiki di situnya. Itu aja Pak Rizky. Oke, Sami. Oke. Terima kasih. Mbak Faiza boleh keluar dari Zoom. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Lusen sih. Nah, nah terus iki.